Assalamualaikum sahabat kreatif, Mas Bor, semoga selalu diberi kesehatan dan diberi rezeki yang lancar, amin. Oke, balik lagi di channel Galeri Baja Ringan. Nah, biasanya yang saya upload tentang membuat motif, cara membuat motif kanopi atau lisplang kanopi. Kali ini saya mau berbagi cara membuat kanopi dari awal sampai akhir. Nah, kalau mau memasang kanopi, yang pertama diukur dulu yang mau dipasang. Yang pertama kita buat bentangan bagian belakang yang nempel tembok ya. Kalau diukur, potong kanalnya, terus dikasih lubang untuk dinabol atau visor. Usahakan pakai dinabol. Nah, untuk dinabol sendiri usahakan maksimal jaraknya 120 cm per titik dinabolnya, lebih rapat lebih bagus. Nah, kalau kerjanya berdua atau bertiga, yang satu bisa masang dinabol, yang satunya bisa sembari membuat motif ya. Ini untuk membuat lisplangnya. Nah, untuk membuat motif, sahabat kreatif bisa cek video-video sebelumnya, udah banyak banget yang saya upload, dari yang simple sampai yang rumit udah ada. Tinggal satu yang belum saya buat tutorial yang melengkung ya, karena belum ada kerjaan yang seperti itu, karena biayanya juga lumayan agak lebih mahal dari pemasangan biasa. Nah, kalau udah kepasang bantalan atau bentangan bagian belakang, kita lanjut pasang kemiringan. Tentuin kemiringannya, turunnya berapa senti. Yang pertama kita pasang kemiringan yang paling pinggir dulu. Nah, untuk atap spandek kemiringannya 10 cm juga udah turun airnya ya, dengan catatan panjang kemiringannya nggak lebih dari 6 meter. Kalau lebih dari 6 meter, andainya 10 meter, itu harus lebih dari 10 cm. Karena kalau debit airnya banyak, debit air hujannya banyak, alirannya nggak kenceng, biasanya dia nyelip ke sambungan antar spandek, yang biasa mengakibatkan rembes atau bocor di kanopinya ya. Kalau untuk atap yang lain itu harus lebih curam lagi, lebih miring lagi. Contoh kalau multi roof dia harus minimal 20 derajat. Nah, saran dari saya kalau untuk kanopi jangan pakai multi roof, mending pakai spandek atau bisa pakai asbes atau alderon dan yang lain yang bentuknya aliran airnya sama seperti spandek. Soalnya kalau multi roof itu nggak bisa landai ya. Nah, oke, sekarang kalau udah kemiringan udah kepasang, lanjut kemiringan sebelah kanan. Tadi sebelah kiri, ini sebelah kanan. Kalau dua-dua kemiringan udah disetel, udah di waterpas, tinggal pasang bentangan bagian tengah, atau kalau cuman pendek bisa langsung bagian depan. Nah, kalau bentangan udah kepasang, tinggal kita pasang sepatuan, karena ini bentangannya
kemiringannya 10 meter, jadi bentangan yang kremonanya saya buat dua, di depan sama di tengah, dan di yang di 2,5 meternya saya kasih bentangan satu kanal C. Udah cukup. Nah, untuk kekuatan kemiringan sama kanal C nya, usahakan bentangannya itu per jarak maksimalnya 3 meter. Nah, kalau kemiringan lebih dari 3 meter harus dikasih palang tengah lagi ya. Kalau 4 meter cukup bisa pakai menggunakan reng buat tali angin aja, tapi kalau udah 5 sampai 6 meter harus pakai kanal C. Dan dikasih sepatu seperti ini. Nah, untuk sepatu di Cremona biasanya untuk lebar kanal C 2 lapis seperti ini, panjangnya biasanya 22 cm setengah. Bisa dipasang di bagian depan ataupun di bagian belakang. Kalau pemasangan di bagian belakang, ngebautnya hanya di bagian kupingan kanal C nya aja. Nah, pertemuannya seperti ini ya. Ini untuk bagian bentangan bagian depan, dia kemiringan sama bentangannya, kemiringannya dimasukin ke bentangan sama seperti di belakang, dimasukin aja kanal C kemiringannya. Nah, sekarang karena ini panjang, kita sambung dulu. Nah, untuk sambungan kanal C usahakan dobelannya, bok-bokannya ini lebih dari 60 cm. Kenapa? Kalau saya biasanya pakai 1 meter biar sambungannya bisa lurus. Kalau kurang dari 60 cm dia biasanya susah untuk ngurusin kemiringannya. Untuk sambungan kanal C nya biasanya patah di bagian sambungan. Minimal 60 cm.
Nah, kalau rangka kanal C nya udah selesai semua, tinggal kita pasang reng. Nah, untuk pemasangan reng itu bisa menyesuaikan, tapi saran dari saya kalau mau masang atapnya dari atas itu maksimal 60 cm, jarak rengnya 60 cm ya, itu masih bisa dinaikin dari atas. Nah, ini 60 cm semua, tergantung pembagian dari panjang spandek. Kadang ada yang masang 1 meter, cuman dia untuk pemasangan spandek dari atas lebih susah dan lebih beresiko. Untuk jarak kanal C nya, jarak kemiringan ini maksimal 120, yang standar atau yang lebih kuat itu per 1 meter. Jadi kalau untuk pemasangan atap dari atas lebih leluasa. Nah, ini udah ngereng semua. Tinggal kita lanjut pemasangan atap. Nah, kalau udah kering semua, udah kuat semua, tiang-tiang udah semua, tinggal pasang atap ya. Nah, untuk tiang bisa belakangan, yang penting kita support dulu ya. Kita untuk motif-motif tiang juga bisa sahabat kreatif cek di video-video sebelumnya. Kalau ini tanpa tiangnya simple, ini cuma nempel tembok karena nanti mau ditutup dengan bata semua full, jadi mau jadi garasi mobil. Jadi ini enggak ada motif-motif tiang. Nah, untuk pemasangan spandek, cara nyari rengnya yang udah ketutup spandek seperti ini, sahabat kreatif bisa cek di video sebelumnya, nanti semua ada di deskripsi, nanti tak masukin ke deskripsi, karena kalau tak masukin di sini durasinya terlalu panjang, nanti sahabat kreatif bosen nontonnya. Nah, ini pembuatan dudukan talang PVC. Kalau sahabat kreatif mau pasang talang, bisa pasang sendiri, bisa buat sendiri, dudukannya simple banget seperti ini. Nah, untuk ukuran dalamnya talang PVC itu biasanya lebarnya 12 cm, tingginya 13 cm ya. Nah, pemasangannya juga cukup mudah, tinggal baut dari depan, bisa juga dari belakang, tergantung. Nah, seperti ini jadinya. Oke, cukup sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih udah nonton sampai selesai, terima kasih udah ikutin channel Galeri Bajaringan. Mudah-mudahan sahabat kreatif bisa belajar di dunia bajaringan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif, kreatif.